Shalom anak-anak SD Manuel yang dikasihi Tuhan. Hari ini bersama Mr. Nopes kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, alangkah baiknya kita menghadapkan diri, menundukkan kepala, lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Hari ini ya Bapa, anak-Mu Bapa akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, bimbing kami Tuhan, tuntun kami di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian yang berjudul Segala Puji Syukur. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian lagi yang berjudul Firman-Mu, Berita Bagi Kakiku. Bagi
dari Miss Yuyun. Hai anak-anak, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan memberkati firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh berbuah, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami minta semua ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Yuyun. Saya berharap anak-anak tetap berada dalam keadaan sehat. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Silakan anak-anak di rumah membuka Alkitabnya yang terambil di dalam Mazmur 103 ayatnya yang pertama hingga ayat yang kelima. Mazmur 103 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih dan setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Oke anak-anak, firman Tuhan luar biasa hari ini mengingatkan kita untuk pujilah Tuhan. Nah anak-anak, bagaimana caranya kita memuji Tuhan? Kita menggunakan apa kalau memuji Tuhan anak-anak? Menggunakan mulut, ya kan? Kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan mulut. Nah, anak-anak, kalau kita benar tidak kita memuji Tuhan dengan mulut? Ya, benar. Tapi apakah anak-anak sering menggunakan mulut ini untuk apa aja? Ayo jujur. Pernah anak-anak melukai hati teman dengan mulut? Berkata kasar kepada temanmu? Atau mungkin ngomongin temanmu di belakang? Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Gunakan mulutmu untuk memuliakan Tuhan. Gunakan mulutmu untuk memuliakan Tuhan. Ya, tapi kadang-kadang mulut kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, ya, untuk gosip teman, untuk jelekin teman, untuk ngomongin teman yang jelek-jelek. Itu namanya kita tidak menggunakan mulut untuk memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan mulutmu. Kenapa Miss Yuyun saya memuliakan Tuhan dengan mulut? Ya tentunya firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita. Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus memuliakan nama Tuhan? Karena yang pertama, firman Tuhan katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, karena namanya yang kudus hai segenap batinku. Karena Tuhan adalah kudus. Dia kudus. Kalau dia kudus artinya dia tidak mau bersatu dengan dosa. Kalau kita ngomongin teman itu dosa bukan? Dosa. Tuhan tidak mau tinggal di dalam orang yang suka menjelekan orang lain. Itu adalah dosa. Tuhan kita adalah kudus. Dia tidak mau bersatu dengan dosa. Maka kita harus gunakan mulut ini untuk memuliakan Tuhan, karena Tuhan itu adalah kudus. Tuhan tidak mau melihat anak-anaknya, ya.
Tuhan tidak mau melihat anak-anaknya hidup di dalam dosa. Harus terus memperbaiki dirimu. Ya, khususnya mulut kita gunakan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya anak-anak ya, itu yang pertama. Ya, karena Tuhan kudus. Kita harus muliakan Tuhan dengan mulut ini. Gunakan mulutmu dengan baik. Ya anak-anak ya, mulut Miss Yuyun, mulut anak-anak semua, mulut kita semua. Gunakan dengan baik. Yang kedua, firman Tuhan katakan, ya, pujilah Tuhan dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Wow, Tuhan itu baik. Ya, yang kedua, karena Tuhan itu baik, Tuhan sangat baik. Betul? Ya, Tuhan baik. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada Miss Yuyun, kepada anak-anak semua, kepada kita semua sampai saat ini. Dia baik? Ya, dia baik. Karena Tuhan terus menjaga kita, melindungi kita hingga pada saat ini, detik ini masih diberikan nafas hidup. Betul? Ya. Anak-anak ya, masih diberikan nafas. Tuhan masih menjaga kita ketika kita ada di jalan, kita datang ke sekolah dengan keadaan yang selamat. Itu adalah kebaikan Tuhan kepada kita semua. Jadi, gunakan mulutmu karena Tuhan itu baik, bukan karena kita yang baik. Ingat baik-baik, bukan karena kita yang baik, tapi Tuhan yang baik sudah menjaga kita. Oke? Oke, yang berikut, firman Tuhan katakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Nah, kenapa kita harus memuji Tuhan? Kenapa kita harus puji Tuhan? Karena Tuhan, ya, di sini katakan, karena Tuhan sudah mengampuni segala kesalahanmu. Ketika kamu melukai hati temanmu, Tuhan tidak langsung pukul kamu, tapi Tuhan mengingatkan kita dengan firman Tuhan. Ya, setiap pagi kita dengar renungan, setiap hari Jumat kita dengar firman Tuhan, dan Tuhan mau kita merubah diri dengan firman yang sudah Dia berikan lewat guru-guru di SD Emmanuel. Untuk itu, ya anak-anak ya, Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan mengampuni segala kesalahanmu. Ya, kesalahan yang kau lakukan setiap hari, Tuhan mengampuni. Tapi ingat, jangan terus jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Minta pada Tuhan supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya anak-anak ya, Tuhan Maha Pengampun. Ya, Tuhan akan menunggu anak-anaknya yang mau datang dengan sungguh-sungguh. Yang mau datang dengan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan untuk mengampuni segala dosa yang kita lakukan setiap hari, setiap detik. Ya, karena kita manusia yang sering melakukan kesalahan. Tetapi jangan melakukan kesalahan yang sama. Karena firman Tuhan sudah setiap hari mengingatkan kita. Ya, anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat. Ya, yang keempat, firman Tuhan mengatakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia. Dia setia, Tuhan setia. Dari dulu sampai sekarang, Tuhan setia, menjaga, melindungi kita. Ya, Tuhan setia, Tuhan menebus hidup kita. Ya, dengan cara apa Tuhan menebus? Dengan cara Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk Miss Yuyun, yaitu siapa? Tuhan Yesus, yang tidak ada dosa menjadi berdosa karena manusia. Dia mau menjadi manusia sehingga manusia berdosa ini ditebus. Dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib untuk Miss Yuyun, untuk anak-anak semua. Ya, kita ditebus oleh Tuhan. Jadi, mulai sekarang belajar melihat kepada Tuhan.
Ya, bukan lihat kepada diri sendiri, tapi lihat kepada Tuhan. Tuhan sudah mengerjakan segala sesuatu yang baik untuk kita semua. Ya, bukan karena kita hebat, bukan, tapi karena Tuhan baik, Tuhan setia kepada kita semua. Nah, dan firman Tuhan sekali lagi mengatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Anak-anak, pernah lihat burung Raja Wali? Kalau burung Raja Wali itu mau hidup lama, ya, kalau burung Raja Wali itu sudah hidup 40 tahun, maka paruhnya itu, tangannya itu akan membesar dan retak-retak. Bagaimana caranya supaya dia bisa hidup lama? Kalau dia tidak mencakar mulutnya semua badannya yang sudah tua, ya, dia pasti akan mati. Dia berada dalam dua pilihan. Dia mau sakit untuk mencakar semua itu supaya dia jadi baru lagi, dan dia akan hidup lebih lama, atau dia membiarkan supaya dia tinggal mati. Ya, burung Raja Wali, dia bisa lama hidup kalau dia mengeluarkan tubuhnya yang sudah tua-tua, yang sudah lama itu, dia keluarkan sehingga dia jadi baru dan dia hidup lebih lama. Kita pun demikian, ya. Firman Tuhan mengingatkan kita kalau kita mau jadi baru, ya, kalau kita mau jadi anak-anak yang baru, anak-anak yang kenal Tuhan Yesus, yang mengenal Tuhan dengan baik, bukan hanya dengan pujian, tetapi akan muncul dari perbuatan kita setiap hari. Kalau perbuatan kita baik, buah yang keluar dari hidup kita, kita dengar firman Tuhan setiap hari, maka yang keluar pun adalah hal-hal yang baik, ya. Anak-anak Tuhan pasti akan dipulihkan. Anak-anak Tuhan pasti akan melihat, ya, pasti akan kelihatan dari perbuatan-perbuatan, ya, buah dari perilakunya yang setiap hari baru. Oke anak-anak, ya, lakukan yang baik, bukan karena kita, tapi karena Tuhan, ya, karena Tuhan kita kudus, Tuhan kita baik, Dia mau mengampuni kita, Dia mau menebus kita, Dia setia, dan sekali lagi Dia akan memperbaharui kita. Minta pimpinan Tuhan agar kita bisa menjadi baru, agar mulut kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Muliakan nama Tuhan dengan mulutmu. Jangan menyakiti orang dengan mulutmu, karena Tuhan menciptakan itu untuk hal yang baik. Ya, amin untuk firman Tuhan. Mari anak-anak, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita bersyukur hari ini kita boleh diperingatkan untuk menggunakan mulut kita dengan baik, menggunakan segala tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa, puji syukur kehadapan hadirat-Mu ya Tuhan, untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar pada saat ini. Tuhan memberkati kami, biarlah Tuhan firman-Mu yang kami boleh dengar, kami boleh tanam di dalam hati kami, sehingga apapun yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja. Kami boleh menggunakan tubuh kami dengan baik, menggunakan mulut kami untuk memuliakan nama Tuhan, dan mampukanlah kami untuk melakukan semua itu ya Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang membawa terang dimanapun kami berada, anak-anak yang mau melakukan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk semua keluarga kami, khususnya anak-anak di SD Immanuel ini. Tuhan terus memberkati. Apapun yang akan dilakukan ke depannya, Tuhan memberkati semuanya. Allah Bapa di surga, ini permohonan kami ya Tuhan, ampuni segala kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan meminta semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Bye-bye.